Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Windriyanti, NIM 2211911046. Di sini, saya ingin mengulang kembali materi yang telah dijelaskan oleh dosen pengampun saya, yaitu tentang dasar semikonduktor dan dioda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Windriyanti, NIM 2211911046. Di sini, saya ingin mengulang lagi materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampun saya tentang dasar semikonduktor dan dioda. Semikonduktor. Definisi dari semikonduktor ini adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis Rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁻6 sampai dengan 10⁻⁴ ohm. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator ada pada bahan, hambatan jenisnya, dan sifatnya. Di sini terdapat 3 buah bahan, yakni tembaga, silikon, dan gelas. Masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut dipasang tegangan 10 volt, tentukan besar arus yang letaknya masing-masing pada bahan tersebut. Untuk mencari jawabannya, di sini kita harus menghitung R, A, dan jari-jari. Selanjutnya, dihitung I untuk masing-masing bahan dengan rumus I sama dengan V per R. Nah, di sini ada arus yang mengalir pada bahan-bahan seperti pada konduktor atau tembaga, semikonduktor atau silikon, dan isolator atau gelas. Pada bahan-bahan tersebut memiliki arus yang berbeda-beda, seperti pada tembaga memiliki arus 0,46 kali 10⁻³ ampere, pada silikon 3,41 kali 10⁻⁻⁹ ampere, dan pada gelas 1,12 kali 10⁻⁻12 ampere. Lalu, ada bahan-bahan dari semikonduktor. Yang pertama ada trivalen, atau logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah, seperti boron B, gallium Ga, dan iridium In. Yang kedua, ada tetravalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah, seperti silikon Si dan germanium Ge. Dan yang ketiga, ada pentavalen. Pada pentavalen ini, golongan-golongan yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah, seperti fosfor F, arsenicium As, dan antimon Sb. Nah, di sini ada tabel periodik semikonduktor. Di sini terdapat bahan-bahan kimia yang terdapat pada kandungan semikonduktor ada pada golongan 3A, yaitu baron, aluminium, gallium, dan indium. Pada golongan 4A, karbon, silikon, germanium, dan tin. Pada 5A, nitrogen, fosforus, dan arsenik, dan antimoni. Bahan-bahan pada semikonduktor tersendiri memiliki ciri-ciri, seperti bahan yang paling banyak digunakan adalah Si dan Ge, jumlah elektron Si 14 buah, jumlah elektron Ge 32 buah, jumlah elektron valensi atau elektron terluar Si maupun Ge masing-masing 4 buah, dan jenis elektron valensi. Dan jenis semikonduktor tersendiri memiliki beberapa jenis, yaitu seperti jenis intrinsik, yaitu semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contohnya seperti pada silikon murni.
Seperti pada gambar tersebut, di sini struktur kristal Si pengulangan secara teratur satuan sel 3 dimensi berbentuk tetrahedra, di mana terdapat ikatan kovalen, elektrovalen, dan visualisasi 2 dimensi pada gambar tersebut. Lalu, semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Di sini memiliki ciri seperti semua elektron berada pada ikatan kovalen. Kedua, tidak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat seperti isolator. Dan ada juga semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Pada semikonduktor intrinsik pada suhu kamar ini memiliki ciri seperti agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Yang kedua, munculnya elektron bebas diikuti dengan bentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut dengan pembangkit atau generation. Yang ketiga, jika dipasang benda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor atau konduktansi rendah. Di sini juga terdapat tabel yang dimana terdapat perbedaan antara sifat bahan silikon germanium. Di sini terdapat perbedaan yang secara signifikan antara Si dan Ge. Dari contohnya seperti pada nomor atom, berat atom, kerapatan, konstanta dielektrik, atom, jurang tenaga pada 300, koneksi intrinsik pada 300 derajat Kelvin, mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin, dan mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin. Di sini terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kedua bahan tersebut. Dan di sini juga ada contoh gambar dari. Pada gambar tersebut terdapat perbedaan antara gambar yang satu dan gambar yang kedua. Di gambar yang satu terdapat generation yang memuat keadaan keadaan terdahulu, dan yang kedua di sini terdapat keadaan medan listrik yang terdapat terpasangnya E, pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Jika tadi ada semikonduktor intrinsik, di sini juga ada semikonduktor ekstrinsik. Pada semikonduktor ekstrinsik ini, semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyumplingan dopling oleh atom asing. Di sini ada pengotoran oleh atom pentavalen seperti F, As, dan Sb. Atom pengotornya disebut dengan atom donor. Pembawa muatannya adalah elektron. Pengotoran oleh atom transvalen seperti B, Ga, dan In. Atom pengotoran tersebut disebut atom akseptor, dan pembawa muatannya adalah hole. Tujuan dari doping tersendiri adalah untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan, elektron atau hole saja. Dan di sini juga terdapat adanya perbandingan antara atom dopain dan atom murni, yaitu 1:10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁸. Dopain tersendiri adalah atom pengotor. Atom-atom dopain pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe F trivalen dan dinamakan atom akseptor. Semikonduktor tipe N. Pada tipe ini, adanya elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagian kecil lainnya juga bersamaan hole
Karena generation akibat agitasi termal, elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Semikonduktor tipe N. Pada semikonduktor tipe ini, hole sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hole tersendiri menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas menjadi pembawa muatan minoritas. Piranti semikonduktor. Dan di sini juga ada beberapa gambar dari contoh piranti semikonduktor seperti dioda pertemuan PN, transistor, termistor, SRC atau silicon controlled rectifier, IC atau integrated circuit. Dioda pertemuan FN. Pada dioda pertemuan FN ini, yaitu suatu pertemuan FM adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada suatu sisinya terdapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lainnya terdapat penyuntikan atom donor. Pada pertemuan FM merupakan blok bagian dasar atau basic building block bagian peranti semikonduktor, dan pada pertemuan FM yang kedua sisinya diletakkan logam atau metallurgical board sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yaitu anoda pada sisi P, katoda pada sisi N. Pertemuan FM di sini ada dua contoh, yaitu pada atom-atom akseptor dan atom-atom donor. Pada atom-atom akseptor terjadinya doping, lalu kristal tunggal semikonduktor dan hasilnya menghasilkan tipe F. Lalu pada atom-atom donor terjadinya doping, lalu kristal tunggal semikonduktor dan menghasilkan adanya tipe N. Dioda pertemuan FM. Di sini ada tipe F dan tipe M. Yang membedakannya adalah pada tipe F terjadinya pembungkusan pada pertemuan FM tersebut. Pertemuan PN terbuka. Pada pertemuan PN terbuka, atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Pada pertemuan FN terbuka, terdapatnya lapisan pengosong. Di lapisan pengosong ini terdapat seperti pada saat Fn dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke arah kanan. Yang kedua, terjadinya recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Lalu, di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan disebut dengan daerah pengosongan atau deletion region. Lalu juga ada tegangan penghalang. Pada tegangan penghalang ini terdapat lenyapan elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapannya hole meninggalkan ion akseptor negatif. Lalu adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga adanya tegangan. Tegangan ini disebut sebagai tegangan kontak atau tegangan penghalang. Pada tegangan kontak atau penghalang ini menimbulkan arus drift ke kiri. Karena itu, pertemuan FM ini terbuka, maka ada keseimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias. Pada pertemuan ini terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya PD, penyebab arus difusi lebih besar daripada arus drift. Yang kedua, potensi penghalang sebelum diberinya PD adalah PO aksen, maka potensial penghalang turun menjadi PO kurang PD aksen, daerah pengosong menjadi sempit.
Yang ketiga, pembawanya mayoritas mempunyai energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Lalu yang keempat, Hall dari sisi P atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Yang kelima, elektron dari sisi N atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Yang keenam, jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat di dioda. Lalu ada juga pertemuan PN dengan prasikap mundur atau referensi bias. Pada pertemuan ini terdapat ciri-ciri yaitu 1. Hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan, daerah pengosong melebar, potensi penghalang menjadi PO plus PD, tidak ada arus yang lewat bidang pertemuan. Yang kedua, karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga munculnya pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Dan yang ketiga, pengaruh medan listrik yang terpasang terdapatnya adalah elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkannya terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat min 8 sampai dengan 10 pangkat min 14 ampere. Dan di sini ada gambar merupakan dari grafik arus dioda pada preferensi bias dan forward bias. Dasar analisa dioda. Pada dasar analisa dioda ini terdapatnya simbol, dan pada simbol ini seperti pada gambar yang ada di bawahnya, di sana terdapatnya ada anoda dan katoda. Jenis-jenis dioda yaitu ada junction dioda, Zener dioda, tunnel dioda, Stocking dioda, varaktor dioda, diax, triax, SRC, light emission dioda atau LED, dan yang terakhir ada fotodioda. Jenis dioda dan penggunaannya. 1. Dioda silikon untuk penyeara arus pengaman tegangan, yaitu seperti IN4001, IN4007, IN5404. Kedua, dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Yang ketiga, dioda Bragg untuk penyeara gelombang penuh pada rangkaian satu daya seperti B40C800, Kiprop pada kendaraan motor. Yang keempat, LED atau light illuminating dioda, yaitu sebagai lampu indikator konsep arus rendah 5 mega ampere, long lifetime 1,5 sampai 3 volt. Rangkaian dioda. Pada rangkaian ini terdapatnya penggunaan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law atau KVL. Diperolehnya V sama dengan VI kurang I per RL, dengan RL adalah tahanan beban karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I. Diperlukannya satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Lalu di sini ada grafik yang menunjukkannya ada garis beban yang melewati titik I sama dengan 0, titik potong F adalah F sama dengan F1, dan FO titik potongnya adalah I sama dengan VI per RL. Dan juga terdapatnya hubungan arus terhadap tegangan masukan FI bervariasi. Pada tegangan masukan FI bervariasi ini disebut dengan karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena
resistansi beban RL-nya juga tetap. Model dioda. 1. Pendekatan pertama atau ideal dioda. Pada pendekatan ini, terjadinya keadaan flower bias dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Dan pada referensi bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Yang kedua, pada pendekatan kedua ini, keadaan forward bias dioda dianggap sebagai sumber tegangan pembesar FY atau FY untuk silikon sama dengan 0,4 volt atau 0,6 volt dan FY untuk germanium adalah 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reference bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Dan pada pendekatan ketiga ini, keadaan forward bias dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar FY. FY untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt dan FY untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Pada keadaan referensi bias, dioda dianggap sebagai resistan reserve. Dan di sini juga terdapat contoh soal dari penjelasan yang tadi sudah dijelaskan. Di sini terdapat sebuah rangkaian, gambar rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen dan dihitung besarnya tegangan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Pada rangkaian ini, RF ada 2,5 ohm, RL 1000 ohm, dan VD sama dengan F0. F input sama dengan 10 volt. Pada pendekatan 1, ID sama dengan F input sama dengan RL, yaitu 10 volt per 100 ohm sama dengan 0,1 ampere. Dan pada pendekatan kedua, ID sama dengan V input kurangi per V per RL sama dengan 10 volt kurangi 0,6 volt per 1000 ohm, 100 ohm sama dengan 0,094 ampere. Dan pada pendekatan ketiga, di sini ID sama dengan V input per F V input kurangi V per RL plus RF sama dengan 10 volt per 10 volt kurangi 0,6 volt per 100 ohm plus 2,5 ohm sama dengan 0,092 ampere. Lalu setelah itu kita mencari VD-nya. Dalam mencari VD, kita menggunakan rumus V input kurangi ID kali RL. V input di sini adalah 10 volt kurangi 0,0992 ampere dikali 100 ohm. Jadi hasilnya 0,4 volt. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada penjelasan saya yang salah atau kata-kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.